kasih-Nya. Amin. Sebab Dia Tuhan yang kudus, Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang berkuasa. Kalau pagi hari ini kita boleh ada sama-sama di tempat ini, itu semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh hadir ke tempat ini, merupakan kasih setiamu Tuhan yang sungguh tak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang hebat. Pagi hari ini izinkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh bawa pujian kami, untuk kami boleh bawa sembah kami, untuk kami boleh bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mau bertemu muka dengan muka dengan pribadi-Mu Yesus. Sebab tiada yang lebih indah Tuhan selain hadirat-Mu. Thank you Lord. Terima kasih buat kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan pagi hari. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Di tatamu kami temukan kasih-Mu Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Kami nyatakan kudus, kudus. Engkau kudus. Pagi hari ini kami hendak mendatangi Engkau Yesus, mendatangi tata kudus-Mu Tuhan. Kami nyanyikan pujian kami, ku nyanyikan pujianku,
Yesus kami. Di hadirat-Mu dekat Katamu kami temukan, ku temukan kasih-Mu kami nyanyikan, ku nyanyikan. Mari bawa setiap nyanyian-Mu Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari bawa persembahan-Mu jemaat Tuhan pagi hari ini. Nyatakan di hadirat-Mu dekat katamu ku temukan kasih-Mu. Mari bangkit berdiri, nyatakan sama-sama kami nyanyikan pujian kami. Oh, ku nyanyikan penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Yesus. Amin. Ku temukan kasih-Mu. Mari sama-sama angkat tangan-Mu, serukan. Ku nyanyikan kami temukan kasih-Mu. Ku temukan kasih-Mu Tuhan. Ku temukan kasih-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, mulialah nama. Sekali lagi jemaat Tuhan naikkan, Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus. Engkau kudus, You are holy Lord. Mulialah nama-Mu. Mulia nama-Mu Tuhan. Kami nyatakan Engkau Tuhan kami yang mulia, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Terus Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, yang siap memberikan pujian buat Tuhan Yesus, Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus sekali lagi. Berikan salam yang terbaik kanan kiri depan belakang. Katakan Tuhan Yesus baik untuk kita. Kita mau naikkan setiap pujian kita, amin. Kita mau naikkan segala hormat kita yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Sebab hanya Dia yang berkuasa di bumi, di surga. Haleluya. Sama-sama serukan. Berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Yang layak menerima
berkuasa, berkuasa di bumi dan di surga, yang layak menerima setiap pujian, setiap nafas memuliakan namamu. Mari setiap kita angkat tangan kita, Angkat tanganku dan berseru. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Ku memujimu, kami meninggikanmu Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat menaikkan pujian kami Tuhan. Hormat mulia Hormat mulia hanya untukmu. Kau Yesus segalanya. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita dahsyat katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Memujimu, segenap suara nyatakan ku tinggikanmu, ku tinggikanmu. Siap lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Ku memujimu, Tinggikanmu. haleluya. Segala hormat, segala mulia Hanya untukmu. Kau Yesus segalanya. Kau Yesus segalanya. Serukan wow, 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 kemuliaan yang besar buat Tuhan Yesus kita. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia, amin. Sebab hanya Yesus satu-satunya jalan, satu-satunya sumber kehidupan, amin. Kasih tahu sama kanan kirinya, bilang Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan, amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, jemaat Tuhan. Hey. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Apa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi ya. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Kami percaya Tuhan, Namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
Glory, haleluya. Glory, haleluya, glory. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya Ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus dalam namanya ada keselamatan. Yang percaya di dalam nama Yesus ada keselamatan boleh lambaikan tangannya. Amin. Dan kita siap beritakan bahwa dalam nama Yesus ada keselamatan. Siap? Siap? Kekal. Haleluya. Karena segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita percaya Yesus satu-satunya jalan. Yesus satu-satunya pengharapan. Saat mungkin tidak ada yang terlihat sedikit pun pengharapan, namun Yesus di sana memberikan pengharapan bagi setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita nyatakan, kayak mau berserah Tuhan di hadapan-Mu. Thank you Lord. Mari bawa segenap hatimu di hadapan Tuhan. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Sama-sama kata, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh. Kami katakan berserah, berserah penuh. yes Lord. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenangan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, kemenangan kita, Raja kita. Haleluya. Engkau hadir di setiap langkahku, bahkan Kau pelita di setiap jalan Kau kami itu. pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan Engkau memelihara kami Tuhan.
Dengan penuh keyakinan nyatakan Yesus, Kaulah Tuhan. hanya Yesus Tuhan keselamatan kami. Kaulah keselamatanku. Ku Berserah padu kami katakan kami berserah. Yesus Kaulah Tuhan. Engkau yang mau berserah di hadapan Tuhan pagi hari ini, sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku berserah. Ku berserah. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan. Kami Yesus Engkau Tuhan kami. Yesus Kaulah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Yesus Kaulah Tuhan. Saya serahkan kepada pendeta ini. Kaulah kemenanganku. Mari Bapak Ibu, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pagi-pagi sekali Engkau bangunkan kami dan ingatkan kami bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan ingatkan untuk kami bersekutu, berkumpul dalam ibadah. Satu tujuan saat ini Tuhan, setiap pujian kami berkumandang dan Tuhan disukakan. Setiap doa-doa kami yang berseru atas kuasa-Mu Tuhan, Engkau hadir dan mendengar, menjawabnya. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah kami, kiranya ada kuasa Tuhan dan urapan-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus boleh menerjemahkan di saat hamba-Mu yang terbatas ini tidak seutuhnya dalam penyampaian, namun Roh Kudus-Mu akan mengingat sampai kami keluar dari tempat ini dan kami menjalani hidup-hidup hari-hari kami dalam tuntunan kuasa-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya ini kami anak-anak-Mu, siap jamahan urapan dari kuasa firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Haleluya, katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Dan puji Tuhan ada kesempatan yang kesekian untuk saya boleh bersama-sama tentunya dalam penyampaian firman Tuhan hari ini. Memang hari ini saya memberikan satu tema yang sebetulnya ini cocoknya pada waktu COVID kemarin. Ya, tentang hari depan ada harapan, kemudian Tuhan akan memberikan waktu lebih indah. Dan pada saat ini kita percaya apa yang menjadi dasar firman Tuhan hari ini akan membentangkan kehidupan kita. Ada waktunya Tuhan akan memberkati kita. Maka tema hari ini adalah satu landscape kehidupan, adalah hidup yang dimulai sejak kita lahir. Pada saat hari ini, detik ini, orang Kristen harus mengatakan semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Semua oleh karena Tuhan, tidak ada. Orang Kristen ketika menghadapi pergumulan dan dia berhasil mengatasinya bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi katakan Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan saya ambil dari
Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15, tapi nanti saya akan bacakan ayat 11 saja sampai yang ke-15. Saudara, bicara soal landscape adalah bicara soal bentangan, hamparan alam yang membentuk pemandangan yang indah. Di dalamnya ada gunung, ada gurun, ada lembah, ada sungai, ada air dan sawah dan sebagainya. Kalau kita hanya potret kepada satu bentuk yang kita lihat, maka wujudnya saudara bisa fokuskan kepada gunungnya saja. Tetapi kita bicara soal landscape adalah bicara soal luasnya, arahan kehidupan. Bicara soal landscape kehidupan, tentunya perspektifnya adalah bentangan saat kita lahir, kemudian sampai pada hari ini, dan kehidupan kita dapat dilihat secara utuh, yang harus menjadi dasar dari masa ke masa kehidupan kita. Sejak lahir kita hari ini bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan yang rindu dan kita ada hari ini. Amin. Landscape kehidupan pernah ditaparkan kepada Nabi Musa, yaitu ketika melihat Kanaan. Nabi Musa tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam satu area, satu zona di mana menjadi kerinduan bangsa itu dari Mesir dibawa kemudian masuk ke tanah Kanaan. Tidak, oleh karena kesalahan yang kecil. Tapi bukan itu fokusnya. Nanti fokusnya pada pengkhotbah, pada Salomo. Melihat dari jauh dan melihat keadaan itu, dalam perjalanan itu, Musa hanya melihat dan membayangkan ada satu, mengapa aku tidak diizinkan. Bukan karena usianya, Tuhan bisa membuat usia itu kuat. Tetapi kesalahan di Meriba yang mengatakan bangsa ini tegar tekuk, dan Tuhan tidak suka dengan itu. Akhirnya apa yang Tuhan katakan, karena kamu marah Musa, kamu tidak akan masuk ke tanah itu. Tetapi suatu saat di dalam Ulangan 32 ayat 52 itu, Musa dibawa ke Gunung Nebo dan melihat dari kejauhan satu landscape, satu pemandangan di bawahnya yang akan ditempatkan bangsa pilihan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar pada hari ini tentang perubahan gereja masa kini. Kita adalah gereja. Ada kerinduan sesuatu yang baik tentunya di dalamnya. Tapi hari ini sesungguhnya setiap langkah demi langkah kehidupan kita yang kita alami dengan pergumulan demi pergumulan kehidupan kita, rintangan demi rintangan yang kita jalani hari ini, sebetulnya kita harus jadikan itu sebagai pembelajaran, sebagai sekolah kehidupan. Dan setiap rintangan, setiap pergumulan, persoalan hidup kita, itu adalah ujian yang Tuhan izinkan bagi kita. Keadaan gereja hari ini, ada yang sedang mempromosikan di YouTube untuk kembali membawa Alkitab. Tapi tidak ada yang like, karena sudah nyaman dengan Alkitab yang kita bawa ini. Ya, sedang dipromosikan. Dan saya lihat baru saja ke Gramedia masih numpuk. Dan saya katakan kepada kasir, ada yang beli Alkitab? Belum ada seminggu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan gereja masa kini dan hari ini. Kalau hari ini kita bisa dan Tuhan tuntun pada hari ini, dan bersyukurnya kita. Karena di luar sana orang sudah abai dengan gereja. Persekutuan unity kita. Tapi kembali saya katakan, setiap langkah kehidupan kita sampai usia kita hari ini, pembelajaran dan sekolah kehidupan kita, menghadapi ujian-ujian hari ini, dan kita menjadi orang-orang yang lulus karena saudara masih setia kepada Tuhan. Katakan amin untuk diri sendiri. Saudara, mari saya akan posisikan Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 ini. Dan saya akan bacakan bagi saudara.
Atau mungkin dari layar bisa dibaca, bisa ditampilkan, nanti kita akan baca sama-sama. Pengkhotbah pasal 3 ini bicara soal perubahan yang hari-hari di mana kehidupan manusia tidak ada yang bisa menentukan. Perubahan ini bukan sekedar perubahan pengharapan, tapi perubahan ini adalah perubahan kesia-siaan dari setiap orang yang berjalan, yang berada di bawah matahari. Demikian Salomo menulis tema dalam pengkhotbah ini. Dengan tema besar adalah kesia-siaan. Tetapi ujung dari kesia-siaan itu bagi orang yang mengikuti dan mau berjalan di dalam landscape kehidupan itu, Tuhan menyediakan indah pada waktunya. Yang tujuan utamanya adalah takut akan Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ke-11 sampai yang ke-15 demikian. Kalau di ayat 1 sampai yang ke-10, di situ telah tertulis 29 kata ada waktunya untuk. Segala sesuatu ada waktunya untuk. Ada 29 kata itu tertulis. Dan itu menunjukkan ada dua pasangan-pasangan. Ada lahir, ada mati. Ada menanam dan pada saat mencabut tanaman. Dan demikian hidup kita. Tetapi ayat ke-11 katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan. Ini yang disebut dengan kata masa depan gereja. Kata Kristus, kristologi dimasukkan di dalam teologi ini. Dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai saat ini. Sampai akhir. Tidak ada manusia yang mengetahui. Tidak ada manusia yang memiliki rancangan sebagus apapun. Kalau itu sukses, itu karena Tuhan. Ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ayat 13. Sangat penting untuk kita pahami. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Katakan, semua yang ada dalam diriku adalah punya Tuhan. Ya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurang. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu, sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Artinya bahwa Allah tidak berubah dari dulu dan sekarang. Ketetapan Allah tidak dipengaruhi oleh doa kita, tidak dipengaruhi oleh keadaan hidup kita, tetapi dipengaruhi oleh kesetiaan saudara kepada Dia. Oleh karena ketundukan saudara kepada Tuhan. Ditulis oleh Salomo pada tahun 935 sebelum Masehi, artinya jauh sekali. Pada saat dia jadi raja, diurapi menjadi raja sekitar umur 20 dan 40 tahun memerintahkan bangsa Israel ini. Mengganti Daud. Ada kata segala sesuatu, ada masanya. Yang dipersempit, kata itu menjadi ada waktunya untuk melakukan segala aktivitas. Melakukan hamparan kehidupan kita sampai hari ini. Yang syarat dengan pergumulan, yang syarat dengan rintangan, yang syarat dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan. Terpapar dengan jelas ada waktunya untuk. Raja Salomo saya kira menulis kitab ini untuk menyadarkan dari segala kesia-siaan yang kita perbuat untuk kembali
kepada ayat 13. Semua itu milik Tuhan. Jangan kita bablas. Jangan kita meluncur dengan kesenangan itu. Salomo menulis ini menyadarkan ada pengharapan dalam kehidupan manusia. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Di saat kita mau datang kepada Tuhan, apapun itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Allah dalam firman-Nya menyatakan tidak berubah, manusia seharusnya menyesuaikan firman itu. Bukan firman yang menyesuaikan kita. Jalan serta Yesus. Kita yang dituntun Tuhan. Kita yang minta kepada Tuhan, tuntunlah jalanku Tuhan. Supaya kehidupan kita tidak meluncur dalam kesia-siaan. Kesia-siaan ada pengharapan kekal di dalam Tuhan Yesus. Dan semuanya ini oleh karena Allah yang menentukan. Saudara, saya punya satu bagian hal ini ketika masa COVID yang lalu. Saya kira ini adalah firman favorit saya. Ketika saya disuruh khotbah dalam online, kemudian dalam Zoom, kemudian saya diundang, saya khotbah di Lampung, kemudian saya suruh siapkan dari Jakarta, itu saya tidak bisa, saya tolak. Karena saya tidak punya alat waktu itu. Saya tidak punya alat untuk live dalam khotbah. Saudara, betapa ngeri ketika kata sia-sia itu tidak mendapat pemahaman, tidak membahas kesadaran, tidak mendapat arahan, tidak mendapat bimbingan, sehingga kita akan meluncur. Tidak sadar sebetulnya kita sedang dalam perjalanan dalam kematian itu. Maka katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan katanya ini jaminan, kata bahkan itu penyediaan Allah. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Maka ini yang saya katakan juga, tidak ada sesuatu dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Tidak ada suatu kesalahan besar sekalipun yang tidak diberikan kebenaran untuk kembali kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Raja Salomo dalam pengkhotbah ini, dari akhir kata yang ditulis dalam kitab ini yang terdiri dari 12 pasal ini, dia menulis dengan pesan terakhirnya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena kewajiban setiap orang. Hikmat Salomo. Di pasal yang ke-12, akhir dari kitab ini yang dikatakan kesia-siaan dari setiap perbuatan manusia, dia menutupnya untuk takut dan kembali kepada Tuhan. Saudara mungkin hari ini memandang satu kehidupan, apa yang ditulis, manusia hanya mencari kesenangan-kesenangan, ya iya. Tapi ingat saudara, Tuhan tidak pernah diam untuk melihat. Di saat kau mengabaikan Tuhan, Tuhan saat tetap memperhatikan kita. Di saat engkau akan lari, Tuhan memandang kita. Ini, mari kita selaraskan rancangan kehidupan kita dengan rancangan Tuhan. Karena rancangan kita bukanlah rancangan Allah. Atau rancanganku bukanlah rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 itu. Bahwa segala sesuatu, jalan-jalan yang kita lalui bukanlah jalan Tuhan. Tapi di saat orang mau setia dan mau mengikuti jalan Tuhan dan dalam tuntunan tangan Tuhan, Tuhan dan kita akan berjalan selaras, seirama. Di saat engkau sedih, saya kira Tuhan akan sedih, sehingga Tuhan akan memberikan penghiburan. Saya
mendapat laporan dari berbagai daerah tentang gereja. Saya tidak katakan siapa yang salah kalau gereja begini. Ya, lanjutkan Bang. Siapa yang salah? Gereja yang pada saat di dalam kesepian. Dalam laporan, saya sebagai ketua PGLI tentunya ada laporan-laporan secara nasional yang diupload di dalam satu bentuk persoalan-persoalan gereja. Saya tidak sebutkan gereja, tetapi ada gereja yang saat ini sedang kesepian seperti ini, yang hanya didatangi. Saya berkata kepada pelayanan, pada gereja, saya katakan ada berapa pemuda sebetulnya? 98 Pak tercatat. Tapi ketika saya datang dan melayani, hanya 8 orang yang hadir. Anak-anak muda. Saya tidak katakan dengan yang lain. Siapa yang salah atau bagaimana keadaan gereja hari ini ketika menghadapi persoalan ini. Senyapnya gereja. Dan saya bersyukur di MDC ini. Ada orang-orang yang setia untuk mendengar firman Tuhan, untuk melihat pujian. Dibuat singkat sekali ini MDC dalam, ada gereja yang 2,5 jam itu baru liturginya saja. Loh iya loh, ada gereja. Bapak di sana mungkin setengah itu langsung keluar. Tapi di sini saya kira ini, gereja saya tak kira sudah singkat, paling singkat, ternyata di sini lebih singkat. Supaya apa? Yang paling penting dalam kehidupan kita persekutuan dengan Tuhan, menemukan perjumpaan dengan Tuhan, amin. Dalam ibadah itu, kualitas dalam persekutuan ibadah. Di sini tempatnya saudara. Penuhi gereja ini. Dilihat dari gereja yang tidak kesepian. Didukung dengan pendoa-pendoa yang setia. Dengan orang-orang yang mensupport dan mendukung. Saya kemarin kesempatan yang lalu katakan, Pastor Grace, Pastor David, itu adalah panggilan khusus Tuhan yang berikan kepada beliau. Tetapi beliau tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada pelayan-pelayan yang mendukung. Ada Harun-Harun lain yang mensupport Musa. Di saat keluh tidak bicara, ada yang bicara saudara. Di saat ini sedang lemah, ada yang mengisi, memberikan kekuatan. Saudara, ayo. Gereja tidak boleh kesepian. Gereja harus diisi dengan kemuliaan Tuhan. Dengan sorak-sorai untuk mengagungkan nama Tuhan. Perjalanan kehidupan seorang tidak sama. Tetapi semua orang dituntut sama, yaitu untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai anak-anak Tuhan. Saudara bisa berbeda pergumulan saya dengan saudara, tetapi satu hal yang paling penting, kita dituntut sama, tanggung jawab menjadi anak Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan ikut dan merasakan lawatan Tuhan dalam hidup kita. Itu tanggung jawab. Bagaimana kita bisa mempunyai tanggung jawab itu dan bagaimana aplikasi dari tanggung jawab itu? Dimulai dari diri kita sendiri, kesetiaan kita. Dan tanggung jawab itu bagaimana kita bisa mengelola untuk mengembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk tidak memuliakan Tuhan dalam hidup-hidup kita hari-hari. Entah saudara dalam perjalanan, pujikan, naik motor ya nyanyikan lagu itu. Dan ingat firman Tuhan. Pengkhotbah dalam landscape kehidupan kita terbentang. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, semuanya adalah sia-sia di bawah matahari ini. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, ada kata yang indah. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pelangi harus latar belakangnya supaya jelas dengan awan. Jangan menyingkirkan awannya. Karena awan itu akan melekat dalam keindahan itu. Tidak ada seorang yang berhasil dan sukses menjadi kehidupan yang benar
tanpa didasari oleh pergumulan yang berat, tanpa didasari oleh persoalan-persoalan hidup yang kita sendiri harus menyelesaikan. Tapi kalau Tuhan kita libatkan dalam hal itu, meskipun latar belakangnya awan, tapi orang melihat kita adalah pelangi-pelangi yang indah. Amin. Orang harus dilihat dari pelanginya. Sehebat apapun menjadi Kristen, kalau hanya bicara tetapi tidak dirasakan buahnya, itu hanya Kristen. Gambaran kekristenan dikatakan Rick Warren dalam satu buku, Hidup dalam Kebenaran Tuhan. Bagaikan kita merawat taman, menanam satu pohon misalnya duren, biarkan duren itu kita rawat sampai pada akhirnya dia bertumbuh dan berbunga. Betapa senangnya kita melihat bunga duren yang kita tanam, apalagi buahnya banyak dan enak dan sebagainya. Sampai pada akhirnya yang kita tanam itu berbuah dan bisa dinikmati oleh orang lain. Rick Warren mengatakan itu. Kita menjadi orang Kristen harus dirawat. Maka tanggung jawab yang pertama, bagaimana dan apa bentuk tanggung jawab kita terhadap kepercayaan Tuhan. Kita akan melihat tanggung jawab secara internal. Diri kita sendiri selesaikan. Menyelesaikan diri sendiri. Dan ini menjadi dasar kehidupan kita. Kasihilah dirimu sendiri. Olahraga itu penting. Ya, Pastor, olahraga itu penting. Supaya orang kita bicara sehat, ada karena memang kita sehat. Makannya sehat, tapi kita gak sehat. Bagaimana kita bisa menerapkan hal itu? Saudara, selesai dengan diri sendiri. Urusi dengan baik diri kita sendiri. Supaya ketika kita mau bicara kepada orang lain, apa yang menjadi pergumulan dia, kita bisa menjawabnya. Pola hidup sehat, olahraga, rawat emosional kita, mental kita. Salah satu bentuk tanggung jawab internal sebagai anak-anak Tuhan. Supaya landscape kehidupan kita jelas diperhatikan orang. Orang ini bisa memanajemen dirinya sendiri dengan baik. Orang ini bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi orang lain. Ketika dia bicara tentang ini, memang dia sudah merasakan dan melakukan hal itu. Ketika ia mengatakan pergumulan, dia sudah mengalami lebih jauh pergumulan yang berat. Dan bisa mengatasi pergumulan itu. Karena dia membangun kerohaniannya dengan baik. Setia di dalam pertemuan-pertemuan. Tidak menjauhkan diri dalam pertemuan-pertemuan. Ibrani menulis ini bukan tanpa alasan. Janganlah engkau menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo tanggung jawab internal ini menjadi satu pokok utama supaya kita menjadi anak Tuhan dan kita diberkati Tuhan, bisa juga memberkati orang, baik dalam perkataan kita, dalam fisik kita. Ya, saudara, saya sedang membimbing seorang anak masih muda, anak muda, keluarga muda yang di dalam WA-nya selalu mengatakan aku sudah tidak kuat. Pak Pendeta, aku rasanya hari ini mau pergi saja. Ini kesaksian sedikit ya. Untuk keluarga yang masih muda, anaknya 2 dan dia hamil. Lah kok kepikiran mau pergi karena suaminya begini, suaminya begitu, saudara. Saya sebagai mentor dan pendamping kerohaniannya hanya berkata satu saat, kalau kamu mau pergi mau kemana nak? Ini yang perempuan yang ngajak, yang pengen pergi. Suaminya memang pendiam, tapi gigih dalam bekerja.
Mau kemana kamu nak dengan kandunganmu yang seperti itu? Kamu sudah Kristen, saya bilang. Kamu sudah menjadi anak Tuhan, mau kemana? Lalu apa yang menjadi tujuanmu kamu pergi? Kira-kira dapat apa? Akhirnya dia menangis. Dan dia pada saat ini masih mau WA saya dengan hal yang sama. Benar-benar kami tidak kuat. Saya hanya bisa berdoa dan tidak berkata itu. Saya mungkin keluh untuk berkata seperti itu lagi. Sama dengan pendeta-pendeta lain. Ketika menghadapi hal itu, sudah dikatakan tetapi orang itu belum mengerti. Kami hanya berdoa. Tuntunan Roh Kudus mampu melakukan itu. Di saat saudara mengalami hal-hal yang sulit sekalipun, mungkin tidak ada orang yang abai kepada saudara. Tapi ketika saudara mau tunduk dan kepada otoritas Tuhan, Tuhan punya jawaban. Saudara, semakin luasnya apa yang kita lihat secara alami dalam kehidupan kita, mungkin hari ini kita akan menjadi orang-orang yang sia-sia tanpa kita takut akan Tuhan. Kalau kita tidak takut akan Tuhan. Oleh karena gengsi kita, keinginan kita, kesempatan itu ada untuk kita melakukan kesia-siaan. Berbuat yang sia-sia. Yang tidak ada sisi kerohaniannya sama sekali. Saudara, kesempatan itu bagi saya adalah berkat. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan. Orang pintar-pintar banyak, orang hebat-hebat banyak. Tapi kesempatan itu datang kepada kita. Ya bersyukurlah karena kesempatan itu adalah mukjizat dalam diri kita. Kalau kita dipercaya, itu yang dikatakan indah pada waktunya. Dari segala apa yang tidak mungkin bagi kita, tetapi Tuhan sediakan kesempatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita bukan orang-orang bagian ini. Kita adalah bagian orang yang takut akan Tuhan. Maka saya kepada pemusik saya melatih pemusik itu hanya main keyboard itu hampir setengah bulan dan dia bisa main dalam ibadah. Tapi dia bisa mengembangkan diri. Saking pinternya, dia tidak ke gereja lagi dan tidak main musik lagi, main organ tunggal. Maka saya bilang sama gereja-gereja, gak usah pinter-pinter saya main musik. Yang pintar menaik tulusan hati memuliakan Tuhan gitu. Gak usah pinter-pinter. Organ tunggal mainnya hari apa? Minggu. Saya minta tolong Lang, main musik ya Lang hari ini. Aduh Pak saya ada gini, ternyata dia main organ tunggal. Saudara gak usah pintar-pintar. Gak usah terlalu hebat-hebat. Cukup untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Dan setia kepadanya. Itu yang saya katakan tanggung jawab secara internal dibangun dulu. Bangun sampai engkau klik dengan Tuhan dan selaras dengan firman itu. Engkau tidak pandai sekalipun, engkau dipakai Tuhan. Kesempatan selalu disediakan untuk kalian. Saudara, belum lagi secara internal, secara gereja, MDC. Program-program sudah jelas. Kalau bicara MDC, bicara keluarga. Apa di dalam keluarga itu? Ada kesatuan, ada keharmonisan. Dari mana? Dari internal kita bisa terbangun itu. Kalau bicara soal pendeta dalam kumpulan, MDC tidak merokok, tidak mabuk. Itu nilai. Karena ada gereja ketika keluar dari situ. Bukan jemaatnya saja, jemaat biasa, mau apa. Tapi pendetanya kumpul, minum dan sebagainya. Saya bukan sedang nilai, tetapi saya melihat nyata. Bicara MDC, bicara hamba-hamba Tuhan. Tidak merokok, tidak minuman keras. Tidak melakukan hal yang sia-sia. Karena itu menjadi teladan. Bicara tentang kebersamaan. Bicara tentang sukacita. Kalau satu tidak setuju, rusaklah sukacita itu. Bicara MDC,
bicara masa depan gereja secara profetik, secara rohani. Bukan hanya sekedar ibadah, tetapi ada sukacita yang dibangun untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara, setiap kehidupan Tuhan yang percayakan kepada kita yang disebut dengan talenta atau talent, supaya kita mampu mengerjakan dengan segera, ini harus dipaksa tanggung jawab ini. Tidak boleh menanti, dipaksa oleh diri kita sendiri. Kita harus memaksa diri untuk selaras dengan Tuhan. Bukan nanti kalau umurku sudah sekian, nanti kalau aku sudah punya ini. Bukan, tidak saudara. Ini didasari untuk hidup dalam kekuatan bersama Tuhan. Atur diri kita, selesai dengan diri sendiri. Kalau saudara sedang emosional, saudara sudah selesai, tidak akan lagi. Kalau saudara dihina, saudara dibully, saudara sedang dibicarakan dan difitnah, biarkan orang yang memfitnah, tapi bukan kita yang memfitnah. Saudara, mari bangun tanggung jawab internal supaya landscape kehidupan kita terpelihara. Kasihilah dirimu sendiri supaya engkau bisa mengasihi sesama manusia. Yang kedua, tanggung jawab vertikal adalah kasih Allah yang sudah dihadirkan kepada kita. Bagaimana kita merespon mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi. Matius 22 ayat 37 menjadi dasar inti hukum kasih yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tidak bisa dibantah. Landscape kehidupan ini sebagai suatu bentuk totalitas kita sebagai orang percaya. Dan kita harus mengerjakan secara holistik, secara menyeluruh. Tidak ada yang tercecer ketika kita dipercaya kepada otoritas Tuhan. Kita masih ingat ada 3 orang yang dipanggil sama pengusaha, diberikan 1 talenta, 3 talenta dan 5 talenta. Tidak ada yang separuh. Hanya yang 1 merasa kecil, dia pendam dan kubur, tidak dikembangkan. Tetapi yang 3 dikembangkan menjadi 6. Yang 2 dikembangkan jadi 4. Yang 5 dikembangkan jadi 10. 100%. Apa yang kita percayakan pada Tuhan harus dikembangkan secara rohani kita. 100%. Saudara, selaras dengan firman, Tuhan mengenal talenta dan mempercayakan itu kepada kita untuk kita kembangkan. Yang bisa nyanyi, ya nyanyilah baik-baik. Yang bisa main musik, bermainlah sebaik-baiknya untuk Tuhan. Yang bisa dagang, ya daganglah baik-baik. Tuhan sangat senang kepada orang kaya. Jika orang kaya itu melakukan seturut dengan kehendak. Semua itu pemberian Tuhan, kata ayat 13 dari Pengkhotbah 3 itu. Nah, saudara, semua orang sehat, kaya, banyak keinginan. Tapi orang sakit, berapa keinginan? 1. Apa keinginannya? Sembuh. Iya saudara, lanjutkan Bang. Supaya agak cepat. Ya, ini. Tuhan sudah berkorban dengan kasih-Nya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia mati tersalib menebus dosa kita. Kasih bukan berasal dari kita. Kasih oleh karena Tuhan yang mendahului. Kalau kita diperintahkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu karena Tuhan ingin dan rindu. Ada respon. Totalitas kita dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Saya juga tidak tahu mengapa ada jam harganya miliaran. Maka ada yang beli. Orang udah dibuat, pasti ada yang beli. Saudara buatlah yang premium, apa kerupuk premium atau apa yang premium. Pasti ada yang beli. Entah pun cuma mereknya doang. Saya juga heran. Mengapa ada baju yang sampai miliaran.
Padahal cuma baju dipakai, cuma jam dipakai. Kalau Tuhan percayakan kepada kita, jaga nama baik kita, jaga nama baik gereja kita, jaga nama baik keluarga kita. Tidak ada kata lain selain menjaga nama baik kita. Apalagi namamu ada di Alkitab. Apalagi namamu diharapkan kepada orang tuamu untuk lebih baik dari yang lain. Jaga. Kita sudah ada nama masing-masing. Kita punya keluarga masing-masing. Kita punya persekutuan masing-masing. Kita punya lingkungan komunitas lain. Jaga semua itu. Jangan namanya Alkitab, tapi saudara tidak menjadi saksian. Yang kena bukan mereka, bukan diri sendiri, tapi semua orang. Jaga baik-baik nama itu. Orang sehat, kaya, saya katakan banyak keinginan. Besok kemana ya kita ya? Besok ke negara ini sudah, ke negara mana kita ya besok ya? Ke Australia yuk, kita ke Jepang yuk, kita ke mana? Ke Cina yuk, kita ke Venezuela yuk. Ada, karena dia punya. Tidak masalah, Tuhan suka. Tidak masalah. Saudara mau kemana, saya mau kemana, tidak masalah. Tapi kembali ditarik dalam lemkes kehidupan kita. Kita sudah melakukan perkara untuk Tuhan. Kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Kita sudah melakukan apa yang ada dari diri kita untuk Tuhan. Kita sudah lakukanlah. Tuhan sangat senang dengan kita kaya. Tidak mungkin Tuhan tidak senang. Tuhan justru menuntut kita untuk menjadi orang berprestasi. Anak-anak muda yang sekolah, jangan putus. Anak-anak yang sedang kuliah, prestasikan. Minat bakatmu dan semuanya di situ. Tunjukkan bahwa dalam dirimu ada kemuliaan Tuhan yang bekerja atas kita. Ya, lanjutkan bro. Nah, saudara, Billy Graham berkata begini, tidak salah kita memiliki kekayaan, tapi yang salah jika kekayaan itu memiliki hidup kita. Kita terbelenggu oleh itu, sehingga kau lupa dari mana pemberian itu. Bill Graham mengatakan hal ini sebagai suatu bentuk dalam kehidupan orang percaya supaya dibentengi hidupnya dari kesia-siaan itu. Tidak salah. Maka dia katakan tidak salah kita memiliki kekayaan sekaya-kayanya. Tetapi yang salah jika kita dimiliki oleh kekayaan itu. Sehingga tidak ada waktu kita mau kemana. Sehingga tidak ada lagi hari-hari kita untuk menjadikan kualitas dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, karena kekayaan itu. Saudara, mari posisikan Tuhan secara totalitas dalam hidup kita untuk kita dibangun hari ini. Lanjutkan. Yang ketiga, tanggung jawab horizontal. Ini berkaitan dengan diri kita sendiri. Orang akan melihat dan kita akan mengerti sesama kita manusia mendapat berkat dari hidup kita oleh karena kita selesai atas diri kita sendiri. Kita sudah meminus tanggung jawab kita. Landscape sosial artinya bisa menerima orang lain dalam lingkungan kehidupan kita. Kesempatan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Kesempatan untuk bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, bunga teratai itu hidup di lumpur. Kalau tidak ada lumpur dia tidak hidup. Tetapi saya pernah melihat bunga yang sangat indah warnanya, terkadang variannya banyak. Dan saya melihat tidak ada satupun helai dari itu terkena lumpur. Karena Tuhan memberikan pelicin di dalam kelopak-kelopak bunga itu. Ketika air itu menyentuh dia, hilang. Kita digambarkan oleh Tuhan seperti itu di dunia ini. Meskipun kita hidup di dalam hal-hal yang tidak baik. Tetapi kecemerlangan diri kita dilindungi oleh Tuhan.
dengan arti bahwa kita harus takut kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Di situ saudara, saya ingin menyatakan kepada saudara, jangan sampai kita kehilangan hidup kekal. Lanjutkan Bang. Kita harus berani pada hari ini memaksa diri supaya hidup kekal itu menjadi inti, menjadi fokus, menjadi dasar kehidupan kita. Kesia-siaan yang kita tidak tahu kapan perubahan hidup kita, ada lahir, ada mati, menjahit dan menyobek dan sebuah katakan dari pengkhotbah itu. Tapi hari ini kita jangan melupakan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Ini yang saya katakan gambaran, jangan kehilangan hidup kekal. Landscape kehidupan kita, mari kita jalani. Sementara kita menghadapi lembah, gurun, bahkan ada kenyamanan, kita jadikan kembali, saya katakan, jadikan sekolah kehidupan untuk keabadian. Mengingat Tuhan yang kekal, Tuhan yang berkuasa itu, untuk mendorong kita, memberkati kita. Sampai pada akhirnya, kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kesimpulannya, ya sudah senang saudara, sudah mulai cerah, Waktu saya ngomong kesimpulan ini rumah kan sudah terakhir nih. Padahal masih setengah jam lagi. Saudara, tapi berubah begitu saya kesimpulannya. Iya. Saudara, kesimpulannya kita memilih. Setiap orang diberikan pergumulan yang berbeda. Tetapi soal tanggung jawab menjadi orang percaya, menjadi orang yang dikenal Tuhan. Orang yang rindu diberkati Tuhan, tanggung jawab itu sama. Nama Tuhan dimuliakan, amin. Nama Tuhan dimuliakan. Maka mari benahi tanggung jawab internal kita. Saya sampai kepada mahasiswa begitu, kalau kamu dibunuh sekalipun biarkan. Asal jangan engkau yang membunuh. Wih, sadis ini Pak Pendeta kata. Iya, tidak. Karena firman Tuhan berkata, jangan membunuh. Kalau engkau dihina, biarkan engkau dihina. Engkau tidak akan marah. Karena engkau selesai atas dirimu sendiri. Mungkin di dalam gereja begitu. Ada orang yang tidak suka kita abaikan. Tujuan kita hari ini bukan kepada orang lain. Kita datang hari ini bukan untuk orang lain. Pribadi kita kepada Tuhan. Tanggung jawab yang kedua dari landscape kehidupan kita, supaya kita menerima waktu indah daripada Tuhan. Kerjakan tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab vertikal kita kepada Tuhan. Terfokus kepada Tuhan. Dan pada akhirnya tanggung jawab horizontal. Kita diberikan waktu, kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi saksi dalam kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Saudara, anak-anak kita, suami kita, istri kita. Kalau hari ini saudara tidak harus melayani tempat ini, layanilah dalam keluargamu. Bicara persekutuan. Di pekerjaanmu. Ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan kau mengenalnya. Tampilkan inspirasimu, tampilkan keselarasanmu dengan Tuhan. Dari perkataanmu, dari tingkah lakumu, dari perbuatan kita. Tercermin kemuliaan Tuhan dalam wajah kita, dalam hidup kita. Tanggung jawab horizontal akan menuju pada kekekalan. Kalau saya katakan kepada saudara, mujizat apa yang paling penting dari saudara? Jangan menginginkan yang lain, jangan rindu yang lain. Kalau hari ini saudara mendapat pertolongan Tuhan, bukan kali ini saja. Berkali-kali, berulang-ulang pergumulan itu Tuhan selesaikan dalam hidup kita. Jangan lupakan itu. Ada orang-orang yang mendukung itu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Firman Tuhan ini kita bawa dalam kehidupan kita.
Aku selesai belum diriku dengan hidupku sendiri? Aku selesai belum diriku dengan Tuhan? Selesai belum hidupku ini dengan sesamaku? Supaya selaras dengan Tuhan, ayo kita bersama-sama pada hari ini. Di dalam kemurahan Tuhan, dalam kasih anugerah Tuhan, andalkan Dia. Salomo menulis kitab ini yang dengan tema kesia-siaan supaya saudara tahu jangan lakukan itu. Supaya saat kau melakukan itu pun mengingat takutlah akan Tuhan. Oh, haleluya. Kita akan pujikan pujian ini refnya berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Katakan berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau menolong, yes. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Kita pujikan dari atas pujian ini. Meskipun Tuhan menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya. dan mengucap syukur. Meski doaku, Meskipun doaku tak terjawab, amin. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. berkali-kali kau Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Saudara, mari kita tunduk kepala. Kapan Tuhan membiarkan di saat engkau sakit? Kapan Tuhan lari di saat engkau pergumulan? Kalau engkau ada hari ini, engkau menjalani landscape kehidupan yang begitu panjang. Kapan Tuhan tidak turut campur dalam hidup? Ya, engkau pulang nanti, engkau dalam aktivitas nanti, ingat apa yang kau punya hari ini Tuhan bisa ambil. Apa yang kau miliki hari ini Tuhan juga bisa ambil. Oleh sebab itu bersyukurlah ketika kesempatan diberikan bagimu untuk memiliki kehidupan hari ini. Jangan melihat pergumulanmu,
persoalan, atau kenyamanan. Tapi lihat, semua Tuhan izinkan oleh karena kuasa-Nya. Engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang hancur hati dipulihkan dalam nama Yesus. Engkau yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergantung selaras dengan Tuhan. Kita pujikan berkali-kali dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkali-kali berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam, Engkau ada, Yesus setia. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat. MDC News 21 September 2025. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah ini. Izinkan saya bertanya, apakah ada yang baru hadir di tempat ini? Baik, kami mengundang Bapak atau Ibu saudara yang sudah 2-3 kali ibadah dan belum tertanam dalam kesan dapat menghubungi tim asyar untuk info kesan di area mana saja. Berikut kesan-kesan remaja yang ada di MDC Bandar Lampung dan kesan pemuda atau youth MDC Bandar Lampung, kesan keluarga MDC Bandar Lampung. Untuk info kesan keluarga dapat menghubungi sekretariat gereja. Happy Heart Komunitas Usia Emas terbuka untuk umum Minggu 21 September 2025 jam 9.30 di Hotel Yuna dan akan dilayani oleh Ibu Yohana. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi Ibu Chunlan. Minggu ibadah 21 September 2025, ibadah umum MDC Satelit Tanjung Karang, Hotel Asoka, Ruang Sigar 2, Jalan Pangeran Morotai nomor 16B, Bandar Lampung, di jam 17.00 hingga 18.30 dan akan dilayani oleh Pendeta Indah Rimbawan. Kita juga ada ibadah doa jemaat tanggal 26 September 2025, tempatnya di Ruko MDC, Kompleks Ruko Hotel Yunan, Jalan Ikan Hiu nomor 13 di jam 7 malam. Saturday Service akan dilayani oleh Kak Sukandar tanggal 27 September 2025 jam 5 sore di Ruko MDC lantai 2. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi Kak Yulisa. Ibadah Minggu 28 September 2025 tempatnya di Lei Demun, ada 3 kali ibadah 17.30, ibadah 29.30, ibadah 3.11.30 dan akan dilayani oleh Pendeta David Handiyoko. Disertai ibadah anak Joy Kid di Ruko MDC Bandar Lampung tanggal 28 September 2025 jam 9.30 hingga 10.30. Tersedia kiris persembahan jemaat. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dana persepuluhan dan pembangunan dan misi bisa mentransfer melalui rekening sebagai berikut. Kami mendorong jemaat dalam memberikan dana persembahan umum, persepuluhan, misi bisa dibiasakan lewat transfer rekening atau scan kiris agar pekerjaan pelayanan bisa lebih efisien atau memperpendek proses. Berikut data persepuluhan dan persembahan September 2025.
Berikut laporan dana pembangunan gedung gereja. Kita juga akan melaksanakan donor darah bersama dengan nasi sukacita pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 jam 8.30 hingga 12.30 tempatnya di Ruko MDC. Kami membuka donasi untuk donor darah berupa beras, minyak, gula, telur atau uang tunai. Akan kita belanjakan kebutuhan sembako sesuai dengan nominal yang didapatkan. Kami membuka donasi nasi sukacita berupa beras, telur, daging atau uang tunai. Akan kita belanjakan sesuai dengan nominal yang didapatkan. Mohon berikan keterangan untuk donor darah atau nasi sukacita. Donasi dapat disalurkan melalui rekening misi. Kita juga ada baptis selam akan diadakan pada hari Minggu 26 Oktober 2025. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Novilia atau pemimpin kesan masing-masing. Pendaftaran peserta baptisan paling lambat tanggal 12 Oktober 2025. Akan ada wawancara untuk tiap peserta baptisan dan hal ini membutuhkan cukup banyak waktu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan. Bapak, terima kasih Bapak, pada saat ini Kau kumpulkan kami di tempat ini. Pada saat ini kami ingin memberi persembahan Tuhan, biarlah apapun yang kami berikan pada hari ini bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini dan di sampai seluruh dunia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus sudah memberikan persembahan, saya sudah bagi berdiri. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami pagi hari ini sungguh bersyukur boleh Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan. Terlebih lagi kami boleh Tuhan merasakan hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan. Firman Tuhan yang boleh menguatkan kami untuk terus boleh menjalani kehidupan ini. Biarlah Tuhan seluruh aktivitas ataupun kehidupan kami mau pusatkan ke dalam tangan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pastor Indra Rimbawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Kau urapi hamba-Mu ini, Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau terus perluas ladang pelayanannya Tuhan, dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua belah tangan, kita mau menerima berkat. Jemaat MDC boleh pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang. Yang kedua kali, yang percaya boleh bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.